Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin stok frozen food untuk sahur. Insya Allah kalau udah stok ini, sahurnya jadi satset, menu sahurnya jadi enak ala-ala restoran bintang 5. Yang terpenting anak-anak lahap makannya dan senang untuk bangun sahur ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat bikin video-video berikutnya. Untuk resep yang pertama, di sini mau aku bikin ayam saus asam manis. Siapkan 200 gram dada ayam yang sudah aku potong-potong. Setelah itu ada bawang putih, bawang bombay, paprika. Untuk paprikanya boleh digantiin dengan cabai merah keriting, ada wortel dan ada bawang daun. Kemudian ada saus tomat. Untuk takaran resepnya bisa langsung dilihat di layar atau bisa langsung dicek di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Nah, setelah itu masukkan saus tiram, kemudian ada lada bubuk, kemudian ada garam dan gula pasir. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, di sini aku lupa banget masukkan satu bahan, yaitu 1 sendok makan sauri asam manis. Setelah semuanya tercampur merata, tutup tin wallnya, kemudian simpan di dalam freezer. Kalau misalnya mau dimasak, tinggal dikeluarkan aja di suhu ruang. Kemudian diamkan sebentar sampai esnya itu mencair, kemudian langsung dimasak aja. Cara masaknya gampang banget. Siapkan penggorengan, kemudian masukkan secukupnya minyak goreng, secukupnya air putih, dan dimasukkan ayam saus asam manisnya dan dimasak sampai kuahnya ataupun airnya menyusut. Untuk resep yang kedua, aku mau bikin ayam teriyaki. Siapkan 200 gram ayam. Setelah itu masukkan jahe yang sudah dihaluskan, bawang putih yang dicincang, kemudian di sini ada bawang bombay. Setelah itu masukkan 1 bungkus sauri saus teriyaki. Setelah itu masukkan lada bubuk, kemudian ada secukupnya wijen dan ada saus tiram, kemudian aduk merata. Setelah semua bahan tercampur merata, tutup tin wallnya dan disimpan di dalam freezer. Kalau misalnya mau dimasak, tinggal keluarkan aja ayam saus teriyaki ini ke suhu ruang. Kita diamkan sebentar sampai esnya mencair. Atau semisalnya untuk menu sahur, ini si ayamnya yang dari freezer boleh diturunkan ke bawah atau ke chiller. Jadi kita tinggal tidur, insya Allah bangun tidur ayamnya ini udah nggak beku lagi. Kemudian langsung dimasak aja. Untuk cara masaknya gampang banget. Siapkan penggorengan, masukkan secukupnya air putih, secukupnya minyak goreng, dan dimasak sampai si airnya ini menyusut. Untuk resep yang ketiga, di sini mau aku bikin ayam saus lada hitam. Siapkan 200 gram ayam, ini udah aku potong-potong. Kemudian masukkan bawang putih yang udah dicincang, kemudian ada bawang bombay, setelah itu ada paprika. Untuk paprika boleh diganti dengan cabai merah keriting atau cabai merah besar. Setelah itu ada bawang daun. Kemudian masukkan lada bubuk, setelah itu ada lada hitam yang butiran. Ini aku haluskan tapi nggak sampai halus, jadi masih bergerindil. Setelah itu masukkan kecap manis dan saus tiram. Nah, untuk penggunaan kecap manisnya boleh ditambahkan lagi kalau misalnya teman-teman suka manis ya. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata, setelah itu tutup dan simpan di dalam freezer. Ini kalau misalnya mau disajikan bisa langsung dikeluarkan di suhu ruang sampai esnya mencair, atau misalnya untuk menu sahur, sebelum kita tidur ayamnya ini diturunkan yang dari freezer, turunkan ke chiller supaya nanti pas kita bangun ayamnya udah nggak beku lagi. Masaknya gampang banget. Siapkan penggorengan, kemudian masukkan secukupnya minyak goreng, secukupnya air putih, dan dimasak sampai ayamnya ini matang dan airnya ini menyusut. Untuk resep yang keempat, aku mau bikin chicken yakiniku. Siapkan 200 gram ayam. Kemudian di sini ada paprika. Sebenarnya paprikanya pakai paprika yang hijau karena aku nggak punya, aku pakai paprika yang merah aja. Setelah itu masukkan jahe yang sudah dihaluskan, bawang putih, kemudian ada bawang bombay. Kemudian masukkan saus tiram. Setelah itu ada minyak wijen. Kemudian ada kecap manis, lada bubuk, kemudian ada gula pasir, kaldu ayam, dan secukupnya wijen. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, tutup tin wallnya, kemudian simpan di dalam freezer. Kalau pas mau dimasak, tinggal keluarkan aja dari freezer, kemudian diamkan di suhu ruang sampai esnya mencair, kemudian siap dimasak. Atau misalnya untuk menu sahur, sebelum kita tidur, keluarkan dulu si ayamnya dari freezer, kemudian masukkan ke dalam chiller atau bagian kulkas yang bawah. Setelah bangun tidur, insya Allah ayamnya udah nggak beku lagi dan siap dimasak.
Cara masaknya juga gampang banget, siapkan penggorengan, kemudian siapkan atau masukkan secukupnya minyak goreng, secukupnya air putih dan dimasak sampai ayamnya ini matang dan masaknya juga sampai airnya itu betul-betul menyusut ya. Untuk resep kelima, aku mau bikin spicy wing, cukup 6 bahan aja, ini simple banget. Di sini ada setengah kilogram sayap ayam yang udah aku potong menjadi 2 bagian. Setelah itu masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, saus sambal, kemudian ada kecap manis. Untuk penggunaan saus sambalnya emang banyak ya. Supaya lebih pedas, di sini mau aku masukkan cabai bubuk. Supaya lebih enak, lebih gurih dan keluar asinnya, di sini mau aku tambahkan garam. Kemudian ada tepung maizena, aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau misalnya semuanya sudah tercampur merata, langsung aja ditutup tinwolnya dan disimpan di dalam freezer. Kalau misalnya mau dimasak, tinggal keluarkan aja dari freezer, diamkan di suhu ruang sampai esnya mencair. Atau misalnya untuk menu sahur, sebelum kita tidur keluarkan ayamnya dari freezer, kemudian masukkan atau kita pindahkan ke dalam chiller atau bagian kulkas yang di bawah. Insya Allah pas udah mau sahur, kita bangun udah nggak beku lagi ya ayamnya. Untuk cara masaknya gampang banget, ini ayamnya tinggal digoreng atau dimasukkan ke dalam air fryer atau dimasukkan ke dalam oven dan dimasak sampai matang. Untuk resep yang keenam, di sini mau aku bikin sate ayam pedas manis. Masukkan semua bahan yang udah aku catat di atas ke dalam blender. Setelah itu haluskan. Untuk resep ini, semisalnya teman-teman gak mau pedas, untuk cabai rawitnya boleh di skip aja. Kita pakai cabai merah keriting aja. Setelah bumbunya halus, ini boleh disisihkan. Siapkan ayam, tapi di sini ayamnya kurang. Soalnya yang 250 gram masih di dalam kulkas, masih keras, jadi nanti pas akhir-akhir baru aku masukkan ya. Ini di seasoning dulu, pakai ketumbar bubuk, kemudian ada garam dan ada kaldu ayam. Untuk penggunaan garam dan kaldu ayamnya nanti disesuaikan aja, pas di akhir kita cek rasanya. Kalau masih kurang asin dan kurang gurih, boleh ditambahin lagi garam dan kaldu ayamnya. Nah ini tadi bumbu halusnya sudah dimasukkan, ayam yang 250 gramnya juga sudah masukkan. Jadi untuk resep ini aku pakai setengah kilogram ayam. Nah untuk ayamnya ini udah aku cek rasanya udah enak, karena tadi udah aku tambahin garam dan kaldu ayam tapi aku lupa record. Jadi nanti teman-teman boleh disesuaikan aja rasa yang diinginkan ya. Setelah itu ayamnya langsung aja ditusuk-tusuk. Untuk satu tusuknya boleh 3 daging atau 4 daging, sesuaikan selera masing-masing aja. Setelah itu simpan langsung di dalam tin wall kayak gini. Kemudian tutup dan simpan di dalam freezer. Nah kalau misalnya mau dimasak, langsung aja dikeluarkan dari freezer, kemudian diamkan di suhu ruang sampai esnya mencair. Atau misalnya untuk menu sahur, sebelum kita tidur keluarkan dulu si satenya dari freezer, kemudian masukkan ke dalam kulkas yang bawah atau chiller. Kita diamkan sampai kita bangun lagi, insya Allah pas kita bangun esnya sudah mencair ya. Untuk cara masaknya gampang banget, seperti sate pada umumnya, tinggal kita panggang aja. Kalau nggak punya arang, kita pakai teflon aja. Kita olesi dengan secukupnya margarin. Nah, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Insya Allah kalau udah stok lauk kayak gini, sahur kita jadi satset dan lebih cepat. Kalau misalnya kita bangun kesiangan pun, menu sahur kita tetap dijamin enak banget. Karena ini hanya 6 menu, alhamdulillah untuk 6 hari ke depan menu sahurku sudah aman. Untuk sahur berikutnya setelah stok ini habis, mau aku stok lagi lauk pauknya dengan menu yang berbeda supaya nanti sahurnya semangat dan gak ngebosanin ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan ini, di tahun ini diterima di sisi Allah. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Semoga puasanya lancar, semoga puasanya full sampai lebaran. Amin, Allahumma amin. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Bye-bye.